Wow, semoga saja bisa langsung gabung ya Pak. Di tengah pertandingan Piala AFF 2024, PSSI beri kabar terkini soal proses naturalisasi oleh Romanye. Kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Apakah bisa ikut Piala AFF 2024? Begini penjelasannya. Wah. Sampai trending di negara kincir angin. Pelatih Mas Hilgers ungkap hal mengejutkan soal timnas Indonesia di negara Belanda. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini yang ditunggu-tunggu fans Garuda. PSSI bicara peluang Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apakah mereka bisa bergabung saat melawan Vietnam? Yuk saksikan berita selengkapnya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kata-kata masyarakat Myanmar usai Timnas Indonesia kalahkan Myanmar. Kekalahan Timnas Myanmar dari Timnas Indonesia pada laga perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 menjadi sorotan, terutama karena reaksi masyarakat Myanmar yang cukup mengejutkan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Tuhuna, Yangon pada Senin 9 Desember 2024 berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Gol kemenangan Indonesia terjadi akibat gol bunuh diri kiper Myanmar, Jin Nyinyi Aung, pada menit ke-76. Namun yang membuat publik terpukau bukan hanya hasil pertandingan, tetapi juga respons warga Myanmar terhadap kekalahan tersebut. Di media sosial, terutama di akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Myanmar, banjir komentar dari warganet menunjukkan keprihatinan mendalam sekaligus kritik keras terhadap performa skuad The Burmese Lion. Sebagian besar masyarakat Myanmar tampak menerima hasil kekalahan ini dengan sikap reflektif, meskipun ada rasa kecewa yang mendalam. Ini pelajaran pahit, tetapi memang pantas. Tim kita belum setara dengan tim ASEAN lainnya, tulis seorang warganet. Komentar-komentar lain bahkan membandingkan kekalahan ini dengan performa tim-tim Asia lainnya. Bayangkan jika Indonesia bermain dengan skuad utama mereka yang melawan Arab Saudi. Kekalahan kita bisa lebih dari 5 gol, ujar seorang netizen, merujuk pada pertandingan persahabatan sebelumnya di mana Indonesia tampil solid melawan raksasa Timur Tengah itu. Kritik tersebut menunjukkan harapan besar masyarakat Myanmar untuk melihat tim nasional mereka berkembang. Sikap warganet yang cenderung introspektif ini juga menjadi perbincangan hangat. Sebagian besar mengakui bahwa Indonesia yang menurunkan mayoritas pemain muda mampu bermain lebih efektif, sementara Myanmar kesulitan mengimbangi. Kita butuh perubahan besar, baik dari pelatih maupun strategi. Myanmar harus lebih serius membangun tim muda seperti Indonesia, ungkap komentar lain. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pemantik diskusi yang lebih luas tentang kualitas sepak bola di ASEAN. Myanmar yang pernah menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tertinggal dari negara-negara tetangga. Beberapa netizen menyebut ini sebagai wake-up call bagi Federasi Sepak Bola Myanmar. Sementara itu, kemenangan ini menempatkan timnas Indonesia di posisi kedua klasemen, sementara grup B hanya tertinggal selisih gol dari Vietnam yang menang besar atas Laos. Indonesia kini bersiap menghadapi Laos di laga berikutnya di Stadion Manahan, Solo, sementara Myanmar akan bertandang ke Filipina dengan tekad memperbaiki performa mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masyarakat Myanmar melihat peluang tim mereka di laga-laga berikutnya? Apakah kekalahan ini dapat menjadi motivasi untuk bangkit atau justru mempertegas permasalahan internal yang harus segera diselesaikan? Bagaimana pendapat Anda tentang respons masyarakat Myanmar terhadap kekalahan ini? Apakah menurut Anda kritik tersebut cukup adil atau ada hal lain yang perlu diperhatikan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin tahu pandangan Anda. PSSI bicara peluang Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas Indonesia di Piala AFF.
Peluang bergabungnya Justin Hubner dan Ivar Jenner ke dalam skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hingga kini kedua pemain yang memiliki darah Indonesia tersebut belum kunjung diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad Garuda. Padahal Piala AFF sudah dimulai dan timnas Indonesia telah melakoni laga perdana melawan Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Nama Justin Hubner dan Ivar Jenner sebelumnya masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk persiapan Piala AFF. Namun hingga kini hanya 24 pemain yang diumumkan dengan 2 slot tersisa yang diyakini disiapkan untuk kedua pemain tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan penggemar, terutama setelah tidak adanya nomor punggung 6 dan 23 di laga perdana. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga dalam keterangannya meminta publik untuk bersabar. Ia menyebutkan bahwa komunikasi dengan klub Justin, Wolverhampton Wanderers U21, dan klub Ivar, Jong FC Utrecht masih terus berjalan. Namun keputusan final untuk melepas kedua pemain tetap ada di tangan klub masing-masing. Kita tunggu saja, ujar Arya kepada media. Ia juga menyinggung situasi Rafael Struijk yang sebelumnya diperkirakan baru bisa bergabung di semifinal, tetapi nyatanya sudah bermain sejak laga perdana. Hal ini memberi harapan bahwa Justin dan Ivar juga memiliki peluang untuk segera bergabung. Keberadaan Justin Hubner dan Ivar Jenner di timnas Indonesia tidak hanya menambah kekuatan, tetapi juga memberikan warna baru dalam permainan. Justin sebagai bek tangguh dan Ivar sebagai gelandang kreatif dianggap mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga konsistensi permainan tim Garuda. Dengan skuad muda yang saat ini dibangun oleh Shin Tae-yong, kehadiran mereka bisa menjadi kunci untuk meraih gelar juara Piala AFF 2024. Namun, waktu semakin mendesak. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos di laga kedua Grup B pada Kamis 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Jika Justin dan Ivar tidak segera bergabung, peluang untuk mengintegrasikan mereka ke dalam tim bisa semakin sulit mengingat waktu adaptasi yang terbatas. Bagaimana menurut Anda? Apakah Justin Hubner dan Ivar Jenner akan bergabung tepat waktu dan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia? Ataukah mereka akan absen di turnamen ini seperti yang dikhawatirkan banyak penggemar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami ingin tahu bagaimana Anda melihat peluang dan dampak kehadiran mereka bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI beri kabar terkini soal proses naturalisasi oleh Romani untuk bela timnas Indonesia. Jelang laga kedua timnas Indonesia melawan Laos di Piala AFF 2024, publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar terbaru terkait proses naturalisasi striker asal Belanda, Ole Romani. Pemain yang kini membela FC Utrecht itu sebelumnya disebut-sebut akan memperkuat skuad Garuda, namun hingga kini proses naturalisasinya masih belum rampung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu langsung dengan Ole Romani pada November 2024 lalu, menguatkan ekspektasi bahwa sang pemain akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan Romani sempat diperkenalkan secara resmi sebagai calon pemain naturalisasi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun harapan agar ia tampil di Piala AFF 2024 harus pupus karena proses administrasi yang belum selesai. Anggota Komite Eksekutif dalam kurung ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Romani terganjal jadwal reses DPR RI yang berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Kita harus menunggu DPR selesai reses. Semua dokumen harus melalui proses yang benar dan ini membutuhkan waktu, jelas Arya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. PSSI juga memastikan bahwa Ole Romani sedang dipersiapkan untuk 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Laga pertama akan berlangsung di Sydney melawan Australia pada 20 Maret, sementara laga kedua melawan Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025.
Namun absennya Ole Romagne di Piala AFF 2024 tidak menyurutkan semangat timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan anak asuhnya tetap fokus pada misi mereka di turnamen ini. Setelah meraih kemenangan penting atas Myanmar, Indonesia kini bersiap menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo. Laga ini menjadi peluang emas bagi skuad Garuda untuk mempertahankan tren positif dan memastikan langkah mereka ke babak berikutnya. Kabar tertundanya naturalisasi Ole Romagne memicu beragam reaksi dari para penggemar. Sebagian merasa kecewa mengingat kontribusi potensial yang bisa ia berikan untuk lini serang Indonesia. Namun sebagian lainnya memahami bahwa proses naturalisasi membutuhkan waktu dan tahapan yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah absennya Ole Romagne akan memengaruhi performa timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Atau justru Anda optimis bahwa para pemain yang ada saat ini sudah cukup untuk membawa Garuda meraih kemenangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara Anda tentang masa depan timnas Indonesia. Pelatih Mes Hilgers tiba-tiba sebut timnas Indonesia. Di tengah laga sengit timnas Indonesia di Piala AFF 2024, kabar mengejutkan datang dari Belanda. Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata menjadi topik pembicaraan hangat di negara yang terkenal dengan sejarah sepak bolanya. Bahkan prestasi dan perkembangan timnas Indonesia kini mendapat perhatian lebih di Belanda, khususnya di kalangan pelaku sepak bola profesional. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh asisten pelatih FC Twente, Jeffrey de Visser. Menurutnya, timnas Indonesia kini sering dibicarakan di Belanda, terutama karena semakin banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berlaga di level internasional. Tentu saja saya mengikuti timnas Indonesia dan di sini, dalam kurung, Belanda, lebih sering dibicarakan, ucap de Visser seperti dilansir dari channel YouTube Yusa Nugraha. Keberadaan pemain-pemain seperti Mes Hilgers yang bermain untuk FC Twente dan kini menjadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa perhatian terhadap timnas Indonesia semakin besar. De Visser juga menyoroti komposisi skuad timnas Indonesia yang semakin berkembang berkat kontribusi para pemain keturunan yang memperkuat Garuda. Ada perkembangan dengan pemain-pemain yang datang. Sepertinya mereka ingin meningkatkan kualitas tim. Pertandingan terakhir dalam kurung melawan Arab Saudi sangat bagus, tambah de Visser. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia memang sedang menuju arah yang positif dan performa mereka semakin diperhatikan oleh para pengamat sepak bola di Eropa. Menurut de Visser, dengan komposisi pemain yang semakin kuat, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Dengan skuad yang terus berkembang dan permainan yang semakin baik, saya rasa Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, katanya. Pernyataan ini tentunya memberikan harapan besar bagi supporter timnas Indonesia yang kini terus mendukung perjuangan Garuda untuk mengukir sejarah baru di pentas sepak bola dunia. Di saat yang sama, timnas Indonesia terus berjuang di Piala AFF 2024. Meskipun tengah fokus pada turnamen tersebut, perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap menjadi prioritas. Skuad asuhan Shin Tae-yong kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Semangat juang dan kekuatan tim semakin terlihat jelas baik di level Asia Tenggara maupun di pentas internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia benar-benar memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Atau mungkin ada yang perlu diperbaiki sebelum itu terjadi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara Anda tentang masa depan timnas Indonesia.